wabarakatuh. Nama saya Kotrunada Nazifa, NPM 1921030527. Di sini saya akan menjelaskan atau meringkas ulang dari materi kelompok 1 sampai dengan yang terakhir, materi arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini kelompok pertama membahas tentang arbitrase. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat untuk para pihak setelah timbul sengketa. Jadi perjanjian arbitrase ini dibuat sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa gitu. Sumber hukum arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Kemudian itu ada keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 dengan Uncitral Arbitration Rules berdasarkan eksistensi dan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan juga arbitrase ad hoc. Terus kemudian hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase itu diatur mulai pasal 27 sampai 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Arbitrase, suatu putusan undang-undang arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak final dan binding. Kemudian ada pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menerima pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan baik sebagian maupun seluruh isi putusan. Nah, mungkin itu yang dapat saya rangkum dari kelompok 1. Kemudian kelompok kedua membahas tentang Badan Arbitrase Nasional. Badan Arbitrase Nasional ini muncul di Indonesia itu pada saat perdagangan sudah mulai ada di Indonesia, karena yang memicu persengketaan arbitrase itu perdagangan itu sendiri. Nah, jadi mulainya ada hukum arbitrase, yaitu mulainya adanya atau terteranya hukum persengketaan perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih tugas utama dari panitia teknis? Yaitu pertama, menyusun rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, merancang struktur organisasi. Yang ketiga ada menyusun susunan personalia kepengurusan. Terus ada yang ketiga ada merancang susunan personalia kepengurusan juga. Yang keempat itu ada menyusun rancangan prosedur berperkara dan biaya perkara. Yang kelima ada merancang kriteria arbiter sama inventarisasi kolonarbiter. Nah, terus pada Syawal 1424 Hijriah atau lebih tepatnya 24 Desember 2003 Masehi menetapkan bahwa mengubah nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Kemudian ada mengubah bentuk badan hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi dari MUI itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum, Badan Arbitrase Syariah Nasional ini bersifat otonom dan independen. Kemudian yang terakhir yaitu mengangkat pengurus Badan Arbitrase Syariah Nasional. Itu dari kelompok 2. Kemudian lanjut kepada kelompok 3 yaitu membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa.
Itu alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat atau konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ataupun dengan bantuan para pihak yang netral. Nah, penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama adalah penyelesaian di pengadilan. Proses penyelesaian di pengadilan cenderung menimbulkan permasalahan yang baru karena hasilnya adalah bahwa akan ada pihak yang menang dan kalah dalam pengadilan. Penyelesaian perkaranya juga memakan banyak waktu karena proses peradilan dianggap terlalu berbelit-belit dan penyelesaian perkaranya melalui pengadilan terbuka untuk umum. Jadi penyelesaian sengketa di luar pengadilan mulai berkembang seiring perkembangan zaman, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup sehingga dapat dijamin kerahasiaan dan prosesnya pun lebih cepat. Kenapa? Karena kalau terbuka itu juga mencoreng nama baik kedua belah pihak gitu kan, yang pihak yang menang yang kalah. Jadi hanya menguntungkan satu pihak aja kalau melalui pengadilan. Itulah kenapa di sekarang lebih banyak arbitrase menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Seperti itu dari kelompok 3. Kemudian lanjut kepada kelompok 4 tentang konsultasi arbitrase. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur di dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi, dan konsultannya itu sendiri. Kemudian menurut Dougherty, dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, yang pertama konselor, ada konsulti, dan juga konseli. Nah, atau pihak ketiga. Ketiga pihak tersebut merupakan komponen layanan konsultasi yang menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan konsultasi itu sendiri. Nah, pengertian konsultasi menurut para ahli, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan konsultasi. Nah, yang saya sebutkan adalah salah duanya, yaitu yang pertama marsudi. Konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Yang kedua ada Watson. Menurut Watson, konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara konselor dan klien. Nah, menurut saya sendiri konsultasi ini apa? Konsultasi ini si yang mengajukan konsultasi ini ingin pemecahan masalahnya itu teratasi gitu, masalah-masalahnya teratasi. Orang mengajukan konsultasi itu karena dia ingin masalahnya terpecahkan. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 5. Kelompok 5 itu membahas tentang negosiasi. Nah, menurut Oliver sendiri, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima suatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Sementara KC, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit itu dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda dengan mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Nah, proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak. Dan kehendaki kedua belah pihak yang terlihat dalam negosiasi. Namun KC ada 3 tahapan. Namun menurut KC ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu yang pertama perencanaan sebelum negosiasi, yang kedua ada tahap implementasi yaitu selama negosiasi, dan tahap peninjauan yaitu setelah negosiasi. Nah, menurut KC dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada persiapan, kontak pertama, konfrontasi, kompromi, solusi, kemudian konsolidasi. Seorang negosiator dapat melakukan sebagai peran penting dalam bernegosiasi.
Antara lain berperan sebagai seorang pemimpin, faktual, analitis, rasional, intuitif. Ada 4 tipe negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Nah, yang harus kita cari dalam diri negosiator adalah negosiator profesional, tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi dia mencari jalan keluar antara dua pihak itu. Jadi tujuan antara kedua belah pihak itu dapat tercapai gitu. Jadi tidak ada lagi persengketaan. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 6 membahas tentang mediasi. Apa sih mediasi? Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat konsensus. Secara etimologi atau bahasa, mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang berarti di tengah atau berada di tengah, karena orang yang melakukan mediasi atau mediator harus berada di tengah atau menengahi orang yang bertikai. Nah, mediator itu sendiri apa sih? Mediator itu sendiri itu yaitu orang yang berada di tengah-tengah antara orang yang bersengketa. Misalnya si A bersengketa dengan si B. Si mediator ini ada di tengah-tengah A dan B, bukan berada lebih condong ke A ataupun condong ke B, seperti itu. Nah, tahap-tahap mediasi ini ada 7. Yang pertama itu ada memulai proses mediasi, yang kedua ada merumuskan masalah dan menyusun agenda. Jadi masalah-masalah yang ada yang bertikai ini, yang bersengketa ini kita rumusin dulu dan susun agenda. Kemudian ada yang ketiga mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Kepentingannya ini apa sih sebenarnya sengketa ini? Yang keempat ada mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa. Jadi tadi kan ada macam-macam pilihan penyelesaian sengketa. Nah, ini kita tawarkan, mediator ini menawarkan ke pihak yang bersengketa, si A dan si B. Kemudian yang kelima ada menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, dianalisis dulu pilihannya tadi. Kemudian yang keenam proses tawar-menawar akhir. Jadi biar kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak gitu. Yang ketujuh ada mencapai kesepakatan. Itu dari kelompok 6. Kemudian kita masuk lagi. Nah, di kelompok 7 membahas tentang konsiliasi, merupakan lembaga pendamai. Maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan diantaranya adalah dengan cara konsiliasi ini. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Nah, bahkan tidak dapat ditemui nih satu ketentuan pun termasuk tentang pengertian konsiliasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Pembedaannya dapat diketahui dengan cara dua ini. Yang pertama itu konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi, karena dalam konsiliasi itu ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Kemudian ada komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh pihak secara lisan tersebut, komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada konsilier, memiliki peran yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi, pihak ketiga atau konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Nah, yang ketiga, sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk, dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini dan nasihat atau suatu fakta atau masalah kecuali diminta oleh para pihak. Nah, penyebab munculnya sengketa adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk penyelesaian sengketa ini akan bergantung pada penguraian
fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Jadi konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi. Cuma bedanya si mediator ini tidak tidak sepenting atau bisa ikut campur sama seperti konsoliator. Mediator itu cuma ngasih nasihat, saran, terus itu ngebujuk, sedangkan konsoliator itu bisa mengasih opini, terus itu nasihat sesuai dengan fakta tersebut. Seperti itu dari kelompok 7. Kemudian kita lanjut kepada kelompok terakhir, yaitu kelompok 8. Dia membahas tentang pendapat hukum atau pendapat yang mengikat. Nah, kesimpulannya atau rangkuman yang dapat saya ambil dari kelompok 8 ini, yang pertama itu ada bahwa legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenan dengan masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkum dan dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum itu sendiri. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan maksud memberikan saran atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya legal opinion merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin. Nah, dan akan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika sudah terjadi putusan hakim. Legal opinion ini merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah hukum dari pihak-pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya, yang dikaji baik secara parsial, imparsial, gradual, maupun krusial, khususnya menyangkut ketumpang tindihan pelaksanaan peraturan hukum. Jadi pendapat hukum atau pendapat mengikat ini yaitu yang udah resmi dalam badan hukum. Jadi pendapat-pendapatnya para ahli, para sarjana itu, tapi dia yang udah resmi dan mengikat tentang arbitrase ini untuk penyelesaian sengketa. Nah, yang tadi itu merupakan kelompok terakhir dari kelompok arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen pengampu, dosen Ibu Helma, semoga video saya dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.